Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus tetap penuh semangat dan percaya sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati, hari ini dan seterusnya, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah kekuatan kita, sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya hari ini hidup kami penuh sukacita, penuh berkat karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami untuk senantiasa dimampukan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 18 November 2024 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita. Sian naung sinurunai anakna na sasadai tu portibion. Asa mangolu hita marhite-hite ibana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih Allah sungguh nyata bagi kita. Ini adalah judul dalam renungan saya pada hari ini. Kasih Allah sungguh nyata bagi saudara dan saya. Jika bukan karena kasih Allah, tentu kita tidak ada sampai hari ini. Tapi bukan berarti orang-orang yang telah mendahului kita kehilangan kasih Allah, tidak. Tapi setiap kesempatan adalah merupakan kasih Allah kepada kita. Ketika kita masih diizinkan hidup sampai hari ini adalah kesempatan kita untuk menerima kasih Allah dan menikmati berkat-berkat-Nya, menjalani hidup kita dengan penuh sukacita di dalam kasih-Nya yang nyata. Kasih-Nya lah yang menyelamatkan kita. Kasih Yesus Kristuslah yang mempersatukan kita kembali menjadi kekasih hati Allah. Anak pilihan yang dimenangkan di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, ini adalah merupakan tindakan kasih. Jika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan pun, di sana ada kasih Allah. Sebagaimana orang tua yang mengasihi anaknya, orang tua tentu tidak mau anaknya celaka. Orang tua tidak mau anaknya mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga ketika anaknya salah, mungkin orang tua akan menghukumnya. Dan si anak merasa sakit dalam hatinya. Padahal sesungguhnya, kasihlah yang mendorong anak ini harus menerima hukumannya. Sehingga ketika dia mengingat dan menyadari kalau apa yang telah dia perbuat itu salah, akan mendapat hukuman, maka dia tidak akan mengulanginya. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan, masalah-masalah datang, sakit penyakit tak kunjung hilang. Itu bukan berarti Tuhan marah, bukan berarti Tuhan membenci kita. Tapi itu kita anggaplah suatu peringatan dari Tuhan agar kita lebih waspada, agar kita lebih mawas diri dan menjaga hidup kita lebih baik. Semua adalah wujud kasih Allah dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang maha baik, yang penuh kasih. Karena kasih-Nya lah Yesus Kristus datang ke dunia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah sungguh nyata bagi kita. Dia selalu dan tetap mengasihi kita, sekalipun kita sering sekali jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Oleh sebab itulah saya katakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagaimana kita menerima kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan, agar kita beroleh keselamatan. Tentu kehidupan kita tidak selamanya, bukan? Ada limit, ada batas waktu kita hidup di bumi. Oleh sebab itu kesempatan kita hidup di bumi ini jangan kita sia-siakan. Mari kita memakai kasih Allah itu sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, sebagaimana Allah kasih kepada kita, maka kita menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada Allah di dalam kehidupan kita setiap hari dengan nyata. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengasihi sesama, memberikan pengampunan, dan terus mendoakan. Marilah kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Karena kasih yang kita punya itu berasal dari Allah, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang sungguh-sungguh, sebagaimana kasih Allah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kasih yang telah dinyatakan dalam hidup kita, tentu Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Karena kasih itulah yang menjadi cerminan kehidupan anak-anak Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi di dalam kehidupannya, ia tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Karena Dia mengasihi kita. Tentu sebagai anak-anaknya, kita pun harus hidup di dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya telah nyata. Mari kita terima dengan sukacita dan mari kita membagikannya dengan riang gembira. Karena di dalam kasih Allah lah kita mampu melakukan apa saja. Karena di dalam kasih Allah juga kita mampu menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya nyata di tengah-tengah kita. Yesus Kristus telah diutus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Peganglah itu senantiasa. Tetaplah setia. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ingatlah, Dialah satu-satunya andalan kita. Dari semua harta yang berharga, dari segala sesuatu yang kita punya, Yesus Kristuslah harta yang paling berharga, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ikutilah Dia, taatilah Dia di dalam firman-Nya, dan teruslah percaya, mengandalkan Dia untuk selama-lamanya. Karena janji-Nya kekal untuk selamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, menguatkan hati kami untuk kuat berani menjalani hidup ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Nyata hari lepas hari. Ajari kami untuk mensyukurinya dan menjalani hidup kami dengan penuh sukacita karena kasih Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami rencanakan hari ini, kami mau Tuhan menyertai kami. Apapun cita-cita kami mau Tuhanlah yang menjadikannya seperti kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan berduka. Biarlah hatinya tetap kuat dan teguh di dalam pengharapan kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kepulihan kembali bagi saudara kami. Untuk mereka kuat kembali beraktivitas di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kasihani kami, berkati kami dalam segala perencanaan kami hari ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.